Memang tadi kalau Ustaz Satrio beliau mengatakan saya mondok waktu itu pada tahun 1994 ya kan? Sama, saya juga pada tahun 94 saya berangkat. Saya berangkat dari Jakarta menuju Kota Banyul. Mondok pesantren bersama Fadilatul Habib Al-Ustaz Hasan Baharun. Kita menuntut ilmu bersama beliau, belajar bahasa Arab. Waktu itu abah saya masih ada. Baru 1 tahun ketika lagi senang-senangnya belajar, senang-senangnya dapat prestasi, dapat ranking ke-1, pulang ke rumah abah saya meninggal. Ya sudah, akhirnya kita mendidik adik-adik saya, keluarga saya, alhamdulillah masih tetap menuntut ilmu, belajar berkatnya beliau. Yang tadinya kita disuruh khidmah bersama keluarga, bersama ibu, bersama adik-adik, sama umi saya, ternyata subhanallah inilah karamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada guru kami Al-Ustaz Hasan Baharun, ya waladi la taqta dirasah. Jangan putus belajar. Saya kasih waktu 3 hari, setelah 3 hari tahlilan, 1 minggu duduk di rumah, berangkat ke pondok balik. Ya Abu ya Ustaz, tanpa tanda tanya, tanpa tawar, kembali ke pesantren. Imtithalul awamir khairun min sulutul adab. Menjalankan perintah guru lebih baik, lebih afdal daripada akhlak budi pekerti. Kita jalankan perintah guru kembali ke pondok pesantren. Subhanallah, 4 tahun, 5 tahun beliau meninggal. Kemudian diteruskan oleh putranya, anaknya, kita tetap berjuang bersama anaknya. Nggak lama, cuman 7,5 tahun. Nah 7,5 tahun ternyata subhanallah ada panggilan dari guru kami Sayyidina Al-Walid Abu Yasin Muhammad Al-Maliki untuk pindah, dijemput sama Ustaz Ihya ke Pujon. Akhirnya saya tinggal di Pujon. Kebetulan di Pujon di situ ada Gus Rauf, anaknya Mbah Maimun Zubair, yang sebelumnya sudah berangkat anak-anaknya Mbah Maimun. Ada Gus Ubab, ada Gus Najib, Gus Kamil. Nah Abdul Rauf ini teman saya. Saya duduk di Pujon. Gak lama, saya kira di Pujon itu melihat teman-teman saya menanti panggilannya Abu ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan saya di urutan yang nomor ke-25. Ini kalau yang nomor 20 saja itu belum berangkat 4 tahun. Gimana saya? Mungkin bisa jadi 5 tahun. Ada yang gak jadi, akhirnya kawin. Subhanallah, dengan izin Allah selama 7 bulan akhirnya saya dipanggil oleh guru kami Sayyidina Al-Walid Abu Yasin Muhammad Al-Maliki di kota Mekah. Alhamdulillah, ternyata kami di kota Mekah belajar menuntut ilmu bersama beliau. Dan ini ada kesamaan dengan Fadilatul Ustaz Kiai Ma'sum Al-Marhum, Masya Allah Tabarakallah. Tadi dikatakan oleh Ustaz Satrio, Masya Allah Tabarakallah, beliau menuntut ilmu bersama Gus Imam, kemudian bersama Kiai Muslih Meranggen. Ini Kiai Muslih Meranggen, guru-gurunya siapa? Ada di kota Mekah. Para masyayikhnya ada di kota Mekah. Sampai-sampai kemarin saya dengar riwayat bahwasannya, syuf lihat, seorang murid, seorang santri yang mengabdi, yang duduk bersama kiainya, bersama syekhnya, bersama murabbinya, mengabdi sehingga dibawa sampai di kota Mekah. Sampai Kiai Muslih meninggal di kota Mekah, itu yang menghadiri siapa yang menemani? Kiai Ma'sum. Inilah mendapatkan keberkahan dari gurunya. Ternyata seorang murid yang mendapatkan keberkahan. Saya pernah ingat perkataan seorang guru. Apa katanya seorang guru kami mengatakan, man khadam khudim. Orang yang mengabdi maka nanti akan diabdi, akan dikhidmati, akan dimuliakan. Sampai-sampai ada kalimat al-ilmu yudrak wal khidmatu la tustadrak. Ilmu bisa didapatkan dimanapun, di kelas, di masjid dengan mutalaah gampang. Tetapi khidmah tidak bisa didapatkan kecuali bil mulazamah wal mujalasah wa talaqqi.
Al-mujalasah, al-mulazamah, al-khidmah. Wal-mujalasah, dilihat keikhlasannya kita. Wa talaqi al-ilm. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suci Al-Qur'an bagaimana? Yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Subhanallah. Yang pertama kali ayat suci Al-Qur'an turun, wa yuzakkikum, tazkiyah. Yang namanya tazkiyah ini bagaimana? Pembinaan hati, jiwa raga untuk khidmah kepada guru. Ini juga telah dilakukan oleh Kiai Maksum di awal-awal belajar menuntut ilmu bersama gurunya. Pasti beliau diawali dengan khidmah, mengabdi. Setelah mengabdi bersama guru, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru tabarruk. Kemana? Lihat sampai ke Kiai Hamid Pasuruan. Masya Allah, seorang alim, seorang saleh, wali minal auliya, Kiai Hamid Pasuruan. Dan kemudian tabarruk ke tempat-tempat yang lain. Dan kemudian mengabdi, masih mengajar di Simbang, betul. Setelah mengajar di Simbang, pengabdian baru beliau ditarik, dipinta untuk apa? Untuk membangun pesantren. Dan beliau tidak pernah meminta, tetapi dipinta. Lihat, aina al-afdal? Al-khatib wal maktub? Orang yang melamar atau dilamar? Beliau dilamar. Siapa yang melamar? Al-Hadidu yang melamar Rasulullah SAW. Saya katakan, Anda para santri beruntung, karena Anda tinggal bukannya di pondok pesantren Kiai Maksum, bukannya di pondok pesantrennya Kiai Arifin, atau Kiai Gus Sohib, atau tepatnya Gus Ulil Absar, atau Gus Ulul Azmi. Lah, Anda tinggal di lembaganya Nabi Muhammad. Anda tinggal belajar di lembaganya Rasulullah SAW. Karena Anda belajar Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Anda belajar ilmu karena Nabi Muhammad ingin mendapatkan keberkahan daripada madrasah yang keberkahan tersebut yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah memiliki hati bahwasannya Anda duduk bersama kiai adalah naib Nabi Muhammad, penggantinya Rasulullah, penerusnya perjuangan Nabi, warathatul Nabi, warathatul anbiya. Mereka penerusnya Nabi. Seandainya Nabi yang meneruskan mereka para anbiya, maka mereka para ulama. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup dari segala para nabi. Penerusnya siapa? Nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulama ummati ka'anbiya bani Israel. Ulama-ulamaku, mereka ini seperti para anbiya bani Israel. Jadi kedudukannya mereka subhanallah seperti Nabi, penggantinya Nabi. Kita belajar seakan-akan bersama Nabi. Kita khidmah mengabdi seakan-akan di rumahnya Nabi. Kita sholat berjamaah seakan-akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali sungkan yang namanya di pondok pesantren, yang namanya khidmah terhadap guru dan syekh. Saya teringat ketika dibawa ke kota Mekah, orang menyangka, Masya Allah, mondok di Mekah enak ya. Mondok di Mekah enak, tinggal bisa haji, bisa ziarah, kemudian umrah, makannya enak. Para jamaah haji kalau melihat, Masya Allah, Habib nikmatnya mondok di sini, tidurnya pakai AC. Oh Masya Allah, dikasih duit, dikasih uang, dikasih kitab, tempatnya enak. Oh ntar dulu, sebentar. Anda hanya melihat zahirnya aja. Tapi lihat bagaimana perjuangannya. Di sini Abuya sangat mempraktekkan Sayyidul Walad Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, benar-benar memberikan praktek daripada yang telah dituturkan dalam suci Al-Quran. Yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum, at-tazkiyah yang pertama kali. Saya berangkat ke kota Mekah, dipanggil sama Abuya. Yang pertama kali ketemu sama beliau dipeluk, ahlan sahlan ya marhaban, disambut. Terus langsung ganti baju, dipanggil sama beliau. Pertama kali yang saya lakukan, disuruh mijit beliau. Mijitin. Disuruh mijit. Habis setelah mijit, alhamdulillah berkah sama Abu yang suruh mijit. Mijit guru kita, yang kita melihat Syekh Muhammad yang nggak pernah lihat kecuali di foto. Orangnya tampan, ganteng, besar, wibawa,
Subhanallah, antum kalau melihat Habib Bagir ganteng, tampan, masya Allah, tabarakallah bawah. Ini Abu Yasin Muhammad 10 kali dia. Allahumma shalli Muhammad. Kita melihat, ya Allah, ini Habib Sayyid Muhammad. Saya memandang beliau itu nggak lepas. Ini saya di Mekah atau di Indonesia? Ini saya di Mekah atau mimpi? Karena saya selalu bertemu Sayyid Muhammad, paling dia di foto atau mimpi. Sekarang ada di hadapan saya. Dipanggil sama beliau, kasih hormat. Oh, masya Allah, di saya. Besok dipanggil, Iqra' salat ala Nabi Muhammad. Disuruh baca salawat pujian. Saya baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Alhamdulillah. Saya kira cuma sekali bacanya. La Iqra' 5,000 marrah. Suruh baca 5.000 kali. Ayah 5.000 kali. Itu anak-anak teman-teman lagi belajar. Saya nggak belajar. Duduk di hadapan itu baca salawat. Pakai inian, pakai alat cetek elektrik. Bukan yang elektrik, masih cetekan. Ini kita cerita, maksudnya apa? Gambaran santri. Ya, buat antum. Contoh. Bukan untuk saya, tetapi untuk Anda. Bukan saya merasa lebih baik, tidak abadan. Tetapi ini adalah tarbawiyah, pendidikan yang diajarkan oleh guru kami sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu juga saya yakin ini apa yang telah dilakukan oleh Kiai Maksum, Kiai Imam, Kiai Muslih, bahkan Kiai Mahfud Tirmizi dengan gurunya siapa? Bakri Syafaq. Beliau bersama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini dilakukan oleh mereka. Nanti saya mau ceritakan bagaimana perjuangannya para habaib, para kiai, para ulama, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di kota Mekah atau di seluruh dunia. Ini ajaran seperti ini memang ajaran Nabi Muhammad. At-tazkiyah, pembersihan hati, digodok dulu hati kita. Disuruh belajar belum? Ditanya sudah berapa? Alhamdulillah hasanah alfa 1.000. Ayo, suruh baca lagi. Besok lagi kan alfen, masya Allah. Berapa? Alfen 500 ya, masya Allah. Terus sampai 5.000. Alhamdulillah 5.000 selesai. Tenang kita. Dikit lagi masuk kamar. Ini masih belum masuk kamar ini. Belum masuk kamar. Masih ditaruh di kamar tamu. Belum masuk kamar sama tolaba sama santri. Santri lagi belajar, saya suruh duduk ngeliatin beliau, lagi baca salawat. Masya Allah, nggak disuruh ngapa-ngapain, disuruh baca salawat bas. Teman-teman khidmah, masya Allah, kita suruh baca salawat. Teman-teman lagi belajar, kita baca salawat. Selesai, alhamdulillah. Besok ini dipanggil sudah selesai, alhamdulillah selesai ya. Ayo, bukan apa alindi. Besok kemarin. Ayo, Iqra' salat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri min daril azim. Ayo, Iqra' 50.000. Lebih banyak. 50.000, 50.000. Banyak kali 50.000? Sedikit. Nanti ada yang lebih banyak lagi. 50.000. Itu baca teman-teman lagi pada main bola. Di sana dikasih main bola memang. Karena anak-anak gak ada teman-teman yang gak pernah keluar. Ini saya mau tanya, santri pulang ke rumah setahun berapa kali? 2 kali, masya Allah. Keluar gak ke jalanan ya? Keluar. Kapan kalau keluar? Hari Kamis enak. Saya 6 bulan gak lihat jalanan. 6 bulan gak pernah ngeliat jalanan raya. Di pondok aja. Gak keluar-keluar. Itu baca selawat. Teman-teman lagi main, teman-teman lagi nyapu, semua kita baca selawat. Sampai 50.000. Selesai. La ilaha illallah. Abu ya udah selesai, alhamdulillah, mas-masan gitu selesai. Habis selesai, alhamdulillah. Saya kira baru masuk kamar. Baru disuruh masuk ke kamar. Dikasih baju, dibeliin pakaian. Jadi pakaian yang lama itu nggak boleh dipakai sama beliau. Pakaian yang lama nggak boleh dipakai. Semua pakaiannya dari keringat beliau, dari uang hasil keringat beliau. Halal halal. Jadi apa? Zahir wal batin nadhif, bersih. Zahir batin. Ayah pakaian diberikan kopiah 2, diberikan gamis 2, diberikan kaos 10.
kaos dalam 10 dibeliin, celana, gamis, subhanallah, handuk semua dibelikan, sak buku-bukunya kutubus sittah dibelikan semua. Allah, semua dijamin sama Abu ya. Nikmat, minum tiap hari minum air Zam-Zam. Ya salam. Jadi tiap hari kita kalau minum Pak Kiai minumnya air Zam-Zam. Setiap hari minum Zam-Zam. Nah setelah itu saya kira sudah alhamdulillah mau belajar. Oh ntar dulu. Tiap hari mijitin beliau. Beliau ini kakinya besar. Saya suruh mijitin 1 jam, 2 jam. Itu habis mijitin kelimutan. Nanti duduk beliau nih, duduk lagi sholat biasa kayak begini, ini dia seperti ini. Ini ruangan beliau, dia sholat di sini. Nanti anak-anak santri semuanya lagi baca wirid. Saya nggak baca wirid, dipanggil suruh mijitin. Mijitin dari mulai goblok subuh, sholat subuh, kemudian baca wirid lagi, kita disuruh mijit. Wiridnya nggak banyak. Mulai dari jam 2:30, jam 3 kita baca hasbana. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, berapa 900 kali. Itu subuh. Habis itu nanti baca hizib. Ada hizib Saifi, ada hizib Al-Ghazali, ada hizib Rifai, kemudian hizib Nawawi. Selesai subuh. Habis subuh nggak banyak, cuma baca Wirdul Latif, kemudian baca Wirdul Atas, kemudian setelah baca Wirdul Atas sebelumnya kita baca doa fajar, kemudian kita baca hizib Nawawi, kemudian Hizbul Ikhfa, kemudian baca Hizbul Sakran, habis baca Hizbul Sakran selesai semuanya, Hizbul Jalalah, Hizbul Ikhfa selesai, terus baru Abu Yalba. Al-Fatihah wa Yasin. Apa Yasin? Baca Fawatihnya juga, Fawatih Al-Fatihah Hadratun Nabi, baca itu semua. Habis itu Al-Fatihah wa Yasin. Habis baca Al-Fatihah wa Yasin, anak-anak balik semua, saya balik lagi dalam ke kamar, suruh mijitin lagi. Belum belajar. Ayo, tiap hari kamar mandi saya harus bersih. Jadi anak-anak ngaji kita bersihin kamar mandi. Bersihin kamar mandi, nggak ada kamar mandinya kotor sedikit pun. Sampai klosetnya kita bersihin. Jangan sampai ada kotorannya, jangan sampai ada kuning-kuning. Kerak-kerak nggak boleh ada, harus bersih. Sudah selesai, 1 minggu, 2 minggu, bersihkan kamar mandi. Setelah itu dipanggil, ayah. Mulai malam ini baca Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini saya nggak pernah baca. Tahu kitab Dalailul Khairat dari Imam Sulaiman Al-Jazuli, tapi nggak pernah baca. Karena kita tahunya belajar, mondok, ngafal, belajar, mondok, ngafal, baca kitab. Nah, udah Dalail nanti sudah. Insya Allah ada waktunya. Ternyata di Mekah disuruh baca Dalailul Khairat. Saya kira cuma 1 bab aja, 1 pasal. Enggak, dari awal sampai akhir sekali duduk. Udah baca, Masya Allah, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam baru selesai. Itu baca mulai sumpah panjangan, Abu ya gimana? Kita disuruh baca Dalail dari awal sampai akhir. Tetapi bagaimana? Kita mustaslim, ala syekh, ala guru, serahkan diri Anda kepada guru Anda. Sampai-sampai saya ngomong waktu pertama kali berangkat sama Umi, saya cium kakinya, saya cuci airnya, kakinya saya cuci, saya minum airnya. Umi, saya minta berkahnya. Kalau Abbas pulang, alhamdulillah. Kalau nggak pulang, serahin sama Allah. Serahkan sama Syekh Muhammad Al-Maliki. Karena saya yakin, al-murid baina yadi syekh, kal mayyit baina yadi al-ghasil. Seorang murid bersama guru seperti apa? Seperti mayit yang lagi dimandiin. Terserah apa kata orang yang mandiin. Terserah. Kita mau dikubur hidup-hidup, terserah guru kita. Ada Syekh Al-Murabbi, dia mengerti apa obat yang terbaik untuk seorang anak tersebut. Dicuci dulu kita, dibersihkan dulu, dirapiin dulu. Kalau ada umur-umur yang kurang pas, dirapiin saja. Ibaratnya seperti itu. Subhanallah. Saya kira 1 kali baca, besok disuruh baca lagi. Ayo besok baca lagi. Sudah 2 kali, besok baca lagi. Itu mulai dari sumpah sampai pegal. Tahu pegal? Ya katanya orang Jakarta pegal. Pulau ini buatan saya ke Jawa ini, minta maaf ya. Walhasil kita baca 1 minggu. Mulai berkurang dari 3 jam, 2 jam setengah. Saya kira 1 minggu selesai, baca lagi sampai 2 minggu. Mulai berkurang jadi 2 jam.
Sampai 3 minggu baca, mulai dari kurang 1,5 jam. Yang tadinya sumpah, yang tadinya pegel sama da'il khairat jadi senang, jadi cinta, jadi semangat baca. Hingga alhamdulillah dalam 1 bulan kita baca 40 menit selesai, 45 menit selesai. Setelah selesai subhanallah, Abuya sudah selesai, alhamdulillah. Sudah 1 bulan, alhamdulillah. Besok gua baju 2, gua gamis 2, gua celana 2. Besok ikut, marhaba Abuya. Gak tanya mau kemana. Biasa kadang-kadang murid yang Lafay di Syekh, gua kemana? Mau usah pakai tanya, ikut, berangkat. Kemana? Kau kata Madinah. Subhanallah. Melihat Gubatul Khadra, melihat masjid Rasulullah, kita menangis, sedih. Lihat, sebelum berangkat ke kota Madinah, kita sudah diajak untuk cinta bersama Nabi Muhammad, untuk show, untuk rindu terhadap Nabi Muhammad, untuk memberikan mahar kepada Nabi Muhammad sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, yaitu baca as-salat ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Itu ketika itu Gus Ulil, ini adalah sesuatu yang paling hal terindah bagi saya ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum. Ziarah yang pertama kali, Allah wa Rasulullah wa Syekh al-Murabbi. Atau sayubika ya Rasulullah biwasilati Syekh, laula al-Murabbi ma'araftu Rabbi. Kalau tidak seorang guru, seorang syekh, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Dan berkat beliau, akhirnya kemudian subhanallah saya diajak ke Raudhah. Duduk di Raudhah di Syarifah. Ini yang sesuatu yang saya ngiri. Abuya waktu itu ada seorang anak Jamil, Masya Allah, muridnya Abuya, bangsa Jamalul Lail, punya majelis Dalailul Khairat, memang punya majelis salawat nariyah. Ternyata sama Abuya dinikahkan di Raudhah. Dia bilang, ya Allah, nikmat banget dinikahkan di Raudhah. Raudhah di Syarifah di hadapan Nabi Muhammad dinikahkan. Nikmat, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya saya ngiri, ya Allah, bagaimana? Kepengen mudah-mudahan saya dinikahkan di Raudhah. Subhanallah, gak dapat Raudhah di Syarifah, dapat Raudhah Pekalongan. La ilaha illallah, dijawab sama Allah. Alhamdulillah. Nah, itu dia, subhanallah, kita sabar sama guru. Nah, setelah pulang dari kota Madinah, baru kita disuruh belajar. Ayah, intahin Syekh al-walad, ikhtabar Syekh. Akhirnya kita duduk, subhanallah, kita duduk di kelas Zubat, baca kitab Ghayatul Bayan, kemudian baca kitab fikih dan Manhalul Latif dan yang lainnya, baca sama Abu Yazid Muhammad, sampai baca kitab Ihya, baca Bukhari, Kutubus Sittah sama Abu Yan, dan kitab-kitab yang lain. Akhirnya belajar. Memang bukan hanya sekedar belajar. Seorang murid tadi kemarin waktu itu Gus Sahib pernah bilang, Anda kalau ingin menjadi orang alim, dengan ilmu, al-ilmu bita'allum. Kalau ingin mendapatkan keberkahan, bil khidmah, dengan khidmah, pengabdian. Kalau ingin jadi wali, ikra al-awrad, baca wirid yang banyak, biar barakah, tazkiyah, dibersihkan dulu. Itu kita sambil belajar, kemudian baca wirid juga, khidmah juga, mijitin, bersihkan kamar mandi. Ini anak-anak bersihin kamar mandi ya? Hah? Biasa ya? Wah, alhamdulillah. Kalau sudah ngebersihin kamar mandi, bagus. Sampai saya katakan al-barakah fil hammam. Kalau mau ambil berkah di kamar mandi, bersihin kamar mandi. Ya. Buat apa? Bersihkan hati. Kalau hati Anda sudah bersih, sudah bagus, ilmu gampang masuknya nanti. Hafalan gampang. Bener. Dulu murid-murid paling senang kalau dipukul sama guru. Di sini dipukul nggak, Pak Ustaz? Enak. Di antara keberkahan seorang murid, di antara wasilah pendidikan ad-darbu, yaitu di samping bil-qudwah wal mulahadhah wal mau'izah wad darb, pukulan. Jadi di samping belajar, duduk tak lagi. Nanti dinasehatin sama guru, diomelin sama guru, kemudian dipelototin sama guru, itu masih kelas biasa. Tapi kalau sudah dipukul, berkah. Di sini dipukul nggak? Ustaznya kena ham nanti. Di sana dipukulnya pakai apa? Pakai rotan? Enggak, pakai tongkat. Pakai tongkat, pakai tangan. Jadi kalau dipanggil abunya, siap-siap bawa tisu. Nanti di berdarah. Teman-teman rebutan, pengen dipukul. Karena kenapa?
Kita pernah sulit menghafalin Al-Quran. Biasanya tuh menghafalin, kadang-kadang satu hari itu dapat 2 lembar. Ini ngapal kok cuma 1 lembar, sumpah. Subhanallah, ada apa? Subhanallah, kita lagi ngerapiin sendal. Ini biasa nih, kita noto sendal itu biasa. Megang sendal guru itu suatu hal yang biasa. Jadi guru mau keluar dari masjid sudah pegangin sendalnya, kita pakein. Mau ke mobil kita bukain mobilnya. Beliau masuk ke gerbang, pintunya sudah kita bukain. Jangan sampai ada tin 2 kali nggak boleh. Jadi tin langsung kita bukain. Persiapan, khidmat bersama guru. Sampai seperti itu ya, kita ingin mengabdi kepada guru. Suatu saat kita lagi megangin sendalnya beliau, dipukul sini. Masya Allah, dipukul sini. Ini kan tempat sensitif sekali. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, langsung buka. Kayak terang, subhanallah. Malam kita ngapalin, langsung 4 lembar. La ilaha illallah. Maka ada Syekh Al-Murabi. Jadi yakinkan kalau guru Anda itu guru yang barokah. Tidak ada guru lagi kecuali beliau orang yang paling barokah. Nah, ini yang menjadikan akibat keberkahan Anda terhadap diri Anda sendiri. Itulah keberkahan yang didapat seorang murid, yaitu dengan khidmat. Kemudian bersihkan yang namanya masjid, jangan sampai ada kotoran. Ya, jadi Anda ketika khidmat mengabdi di pondok pesantren, itu sama aja Anda khidmat di lembaganya Nabi Muhammad. Jangan sungkan yang namanya nyapu. Ada nyapu nggak di sini? Anak-anak nyapu, jangan sungkan. Ngambil. Pernah saya ceritakan satu orang murid, udah setengah jam gitu. Gak apa-apa. Ini ada satu hal, ini yang menceritakan guru saya Ustaz Ahmad bin Husin As-Sigaf. Ini Ustaz Ahmad bin Husin As-Sigaf diajak sama Abu ya, Ta'al ini. Itu setiap di jalan, Abu yang meludah Abu ya. Kata Abu ya Ahmad Khud, ludah ini suruh ngambil ludah di jalan. Pakai tisu? Enggak, pakai tangan. Jalan lagi, Abu yang ludah. Khud Ahmad. Pertama dari sumpah. Pegel, saya apa yang suruh ngambil ludah? Tapi ikutin. Suruh ngambil lagi. Suruh. Terus. Sampai beliau punya berkah. Pas subhanallah, ketemu seorang syekh, seorang alim, wali minal awliya. Disyurun, ya Sayyid Muhammad, Masya Allah, pas antum datang kemari. Ada apa? Tadi malam saya mimpi Rasulullah. Ini masalah salihin awliya. Saya dapat cerita. Bilhagigah hadal bab seperti ini tidak kita sampaikan kepada umum, tetapi karena kepada santri-santri. Karena ada Rasulullah pintu, keberkahan dari seorang guru yang mengajak guru. Ini masalah-masalah karamat nanti dulu deh. Karamat yang paling hebat yang dikatakan tadi, Sudri. Apa? Maksum. Ada karamah paling hebat. Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Kalau mencari wali, lihat ustaz, syekh yang istiqamah. Nah ya, istiqamah. Khamsa salawat. Dia jadi imam, ngimami. Begitu juga kita di Mekah. Selama mondok saya nggak lama, mondok saya cuma 12 tahun. Sebentaran. Jadi ngabdi. Jadi ya itu benar apa yang dikatakan antum. Kita di sana 5 salawat. Salat pertama, salat subuh, zuhur, asar, maghrib itu sama beliau bareng. Kalau satu hari satu aja sholat nggak datang, dipanggil sama beliau, gigit. Tuh hasilnya di funduk. Ente sangka rumah saya hotel, nggak ikut sholat berjamaah, diomelin. Nah, kembali kepada Habib Ahmad bin Husin As-Sigaf. Masya Allah, ahlan usahanya Habib Muhammad, Syed Muhammad. Ada apa? Masya Allah, tabarakallah, datang pas waktunya. Kenapa semalam saya mimpi Rasulullah? Ada apa? Rasulullah kirim salam sama Habib Ahmad As-Sigaf murid ente. Abuya tahu dari mana? Dibawa Ahmad As-Sigaf. Abuya nggak tahu, Ahmad As-Sigaf nggak tahu. Tetapi beliau mimpi Rasulullah. Jadi Abuya sudah membaca. Ada apa yang dimimpinya beliau, apa yang mau disampaikan. Sudah mengerti. Dan Ahmad bin Husin As-Sigaf kaget, oh enggak. Sudah dilatih di perjalanan. Dididik hatinya. Kalau enggak dia merasa bangga, Masya Allah, dapat salam dari Nabi Muhammad.
Biasa, ada gurunya, ada syekhnya. Subhanallah, syukur tarbawiyah pendidikan. Di samping belajar talaqi ma' syekh, itu harus belajar ilmu. Kemudian khidmah, kemudian al-awrad, zikir. Alhamdulillah saya yakin dia maksud pendidikannya seperti itu. Enggak lepas dari hal tersebut. Karena beliau termasuk orang-orang yang belajar bersama para kiai yang tidak lepas dari madrasah Al-Makkiyah Hijaziyah. Yang kembalinya belajar sampai di kota Mekah. Bertemu dengan sanadnya satu dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dengan Syekh Umar Hamdan, dengan Syekh Baqi Syata, dengan Syekh Mahfud At-Tirmizi, Ki Nawawi Al-Badani, Ki Al-Manangkabawi, Syekh Arsyad. Ini semuanya ulama-ulama yang barakah. Ulama-ulama yang barakah sehingga mereka menerapkan pelajaran tersebut di Indonesia bersama murid-muridnya. Nah, ini di Indonesia semuanya para kiai seperti itu pendidikannya. Di Mekah seperti itu. Di Hadramaut seperti itu. Itu pendidikan-pendidikan seperti ini juga telah dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap mereka para sahabat Nabi Muhammad. Lihat Ashabus Suffah 400 orang sahabat, mereka tinggal bersama Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad, belajar bersama Nabi Muhammad, mengabdi bersama Nabi Muhammad, bahkan pengabdian mereka ikut berjihad. Baik jihad Ghazwah ataupun Saraya, dihadirin Nabi atau tidak dihadirin Nabi, mereka siap untuk bersama Nabi Muhammad, sehingga mereka mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad. Begitu juga para tabi'in, tabi'in. Ini pendidikan seperti ini juga di Maroko, di Tunis, di Libya, di Mesir, semuanya para ulama-ulama sama seperti ini. Ketika saya di kota Mekah, semua saya absen, ulama-ulama saya tanya, antum belajar sama guru ada khidmah gak? Ada pengabdian. Yang terakhir yang saya mau ceritakan, ada seorang imam sering baca Rotibul Atos gak? Baca Rotibul Atos, Rotibul Atos. Anak-anak baca. Guru-guru baca Rotibul Atos. Ini Rotibul Atos yang disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Habib Umar punya murid namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini beliau adalah pembantu. Kerjanya khidmah, teman-temannya belajar beliau khidmah. Ngapain nih, Mbak? Bersihkan kamar mandi, kemudian mijitin Habib, kemudian khidmah dalam. Itu kerjanya Syekh Ali Baros. Yominalanya pada suatu saat Syekh Ali Baros lagi mijitin Habib. Habibnya duduk di depan murid-muridnya. Ternyata ada seorang datang di sebelahnya, dihormati, dimuliakan. Sampai Habib ini berdiri nganterin. Ditanya sama muridnya, Habib siapa ya? Ini belum pernah ada orang datang dihormati sama antum sampai seperti itu. Kata Habib Umar, ada Nabiullah Khidir alaihissalam. Itu murid-murid itu semuanya lari ngejar Nabiullah Khidir, pengen ketemu sama Nabiullah Khidir. Syekh Ali Baros, katanya Habib Umar, amatal haq ikhwanak ya Syekh Ali, ente nggak ngejar teman-teman ente nyari Nabiullah Khidir? Syukur. Apa katanya Syekh Ali Baros? Lah, ana la ra'aitu Khidir, lakin ra'aitu ila man ada. Aku tidak melihat Nabiullah Khidir, tetapi aku melihat Nabiullah Khidir datang kepada siapa? Kepada engkau ya Habib. Yakfini li'annakum ustadi wa syekhi wa murabbi wa wasilati Allah ila Rasulillah. Ya salam. Karena engkau wasilahku, pendidikku, guruku, ustadznya. Apa kata Habib Umar? Masya Allah, tabarakallah. Al-an ya Ali, khud kitab Bidayatul Hidayah. Ambil kitab Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali, Iqra, nggak bisa baca. Iqra, nggak bisa baca. Ma'ana biqari, nggak bisa. Laki imtithalul awamir, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatun, baca muqaddimah. Qala Imam Al-Ghazali, selesai hikfi. Tutup kitabnya, akan Ali ini pulang. Subhanallah, pulang, dia mengajar, dia punya murid, dia punya santri, dia menjadi wali, dia menjadi syekh, bahkan anak-anaknya Habib Umar belajar dengan Syekh Ali Baros. Bahkan mengarang kitab bukan sembarangan kitab yang dikarang. Beliau mengarang kitab Syarah Hikam dari Ibn Athaillah Sakandari. Dulu Syarah Hikam cuma ada satu syarah namanya Ibn Abbad, Syarah Ibn Abbad. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Ali Baros atas perintah gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas.
Kemudian datang Iqadul Imam Ibn Ajibah. Kemudian sekarang ada kitab Fadilid Syarah wa Tahlil Nia Muhammad Ramadan Al-Buti 4 mujallad Syarah Hikam. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah gambaran daripada seorang murid yang cinta terhadap gurunya, yang muta'alliq, yang selalu dekat kepada gurunya, yang mengabdi kepada gurunya, sehingga mendapatkan 3K. Yang pertama khidmah, keikhlasan dan keberkahan. Dan keberkahan tersebut didapatkan. Saya yakin, lihat, seorang murid yang nyantri, yang khidmah, yang mengabdi bersama gurunya, dia paling kecil, dia mendapatkan satu hal, kaya. Rizkinya barokah di dunia. Lihat Haji Arifin. Haji Arifin ngajar? Yang ngajar. Tapi kaya. Alhamdulillah berkah rizkinya. Bangun pesantren, membiayai Kiai Maksum. Masya Allah. Sampai berkah sur bangunan. Haji Arifin. Dulu santri. Dia juga kiai. Mondok, belajar. Lihat. Karena mengabdi dengan gurunya, dengan syekhnya, sehingga apa? Kaya. Ada lagi yang alim. Ayo, murid-muridnya, ustaz-ustaz, alumni, alim. Jadi ustaz, ngajar, berkah. Ada yang jadi wali. Ada yang dapat tiga-tiganya. Allah. Sudah alim, wali, kaya lagi. Masya Allah, bagi-bagi duit. Nikmat gak? Mau gak? Siapa yang gak mau? Kita juga mau. Kalau mau seperti itu, belajar yang rajin, menuntut ilmu, ambil keberkahan dari guru dan ambil keberkahan dari pondok pesantren. Dan jangan sekali-kali sungkan dan gengsi di dalam khidmah. Sekali lagi saya mau ceritakan satu hal. Itu kita tiap hari nyapu halaman, sampai nyapu depan. Biasanya kalau yang nyapu depan itu baladia tuh dari negara memberikan gaji buat nyapu di depan. Karena baladia nggak ada yang nyapu, akhirnya kita nyapu depan. Pakai sarung, pakai kaos kita tutupin, kayak masker begitu pakai kaos. Akhirnya ada jamaah haji datang, kebetulan lagi musim haji. Syekh, mana Syed Abbas Al-Hajar? Ini ada di Indonesia, ada Masul. Disuruh nyari Habib Abbas Al-Hajar. Oh iya, Habib Abbas tadi di dalam. Padahal saya lagi nyapu di situ. Tapi nggak apa-apa. Kenapa harus sungkan? Yang namanya khidmah mengabdi akan insya Allah mendapatkan keberkahan. Ketika pulang insya Allah barakah. Ketika menuntut ilmu insya Allah barakah. Nanti Allah akan berikan keberkahan. Baik ilmunya, rizkinya. Kemudian yang paling terpenting jangan takut kepengen kawin. Biasanya santri kapan saya kawin ya? Jangan pikirin belajar. Nanti antum dilamar kalau enak jadi khatib atau makhluk. Lihat Kiai Maksum dilamar, bukan ngelamar. Paling enak dilamar. Alhamdulillah. Nanti insya Allah untuk mendapatkan kenikmatan. Mudah-mudahan kita belajar di pondok pesantren Al-Utsmani ini, mendapatkan keberkahan dari pondok pesantren ini, mendapatkan keberkahan dari para guru, dari para masyayikh, para asatidzah, kemudian dari Kiai Maksum almarhum. Karena beliau ini mujarrad intiqalul jasad, karena beliau hanya pindah jasadnya aja, tapi ruhnya selalu bersama kita. Beliau ruhnya selalu hadir bersama kita. Inilah yang namanya sya'nul murabbi. Seorang syekh, seorang guru, mereka tidak wafat. Bahkan kehidupannya mereka lebih gampang memantau, melihat. Bahkan CCTV-nya lebih kuat. Kalau dulu CCTV-nya terjangkau, terbatas, sekarang CCTV-nya lost. Semuanya kelihatan, semuanya kebaca, datang kepada kita. Allahumma waj'al musta'mana mustamarhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan masuma wa la taj'al fina wa la min ash-shakiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada fi maqamina hadha wa fi ma'hadina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك حول الأساتذة والمربين والمشايخ، بارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم ومريدهم والمنتسبين إليهم، واجعلهم إن شاء الله من العلماء العاملين، واجعلهم إن شاء الله من الفقهاء والمحدثين، واجعلهم من الحفاظ القرآن الكريم بجاه ابن المختار. ونسأل الله سبحانه وتعالى ومن هذه النعمة تمامها ومن العصمة دوامها
ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغله ومن الأمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عامه ومن الفضل عاقبه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wakatan matur sembah nuwun atas Mu'idho hasanipun panjenenganipun Habib Abbas. Kula suwun dumateng para bapak tamu undangan, dipun suwun kembang wonten ing dalemipun Bunyai. Monggo kawula aturaken saking kawula billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari santri mangke di majelis mriki mangke 164 orang, 164 anak-anak santri kula sunaken dumateng para bapak monggo pinaraan wonten dalemipun Bunyai. Dumateng para tamu undangan monggo kula aturi pinarak wonten ing dalem Ibu Nyai.